Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Melati dengan NIM 1221131 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai modul 6 regresi berganda. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubahan tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih buah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari masalah regresi berganda, kita harus menguasai dan memahami dulu regresi sederhana. Karena pembahasan ini tidak akan jauh dari regresi sederhana. Satu hal lagi yang penting, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena efektif dari regresi sederhana. Nah, untuk itu kita akan langsung saja ke soal latihan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat terdapat contoh-contoh soal juga. Kita akan mengerjakan soal latihan dari regresi berganda. Nah, terdapat 2 soal. Saya akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama, PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data sebagai berikut. Nah, terdapat 15 daerah ya teman-teman. Ada daerah Jogja, Tangerang, Madiun, Bandung, Semarang, Padang, Surabaya, Medan, Bekasi, dan lain-lain. Nah, terdapat data penjualan, promosi, dan stand. Untuk itu, kita akan menganalisisnya melalui aplikasi POM ya teman-teman. Nah, ini akan berkecil terlebih dahulu. Nah, sudah. Langsung saja kita ke variable view-nya ya teman-teman. Untuk variable view yang pertama yaitu kita isi dengan daerah. Yang kedua ada penjualan. Yang ketiga ada promosi. Yang keempat ada stand. Selanjutnya untuk type-nya pada daerah string, karena string itu tidak ada angkanya ya teman-teman. Nah, untuk width-nya kita ke 15. Untuk desimalnya 0, semuanya 0. Untuk penjualan, promosi, dan stand, desimalnya juga 0 ya teman-teman. Selanjutnya value-nya none, missing-nya none, align-nya left dan right. Bisa dilihat untuk measure-nya pada daerah karena string maka nominal. Untuk selanjutnya kita klik dengan scale. Nah, sudah terisi semua pada variable view-nya. Langsung saja kita ke data view-nya. Nah, kita akan isi terlebih dahulu ini ya teman-teman. Maaf, mungkin akan saya rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk kita manual ya. Untuk Jogja, penjualannya ada 209, 30, standnya ada 154 stand. Selanjutnya ada Tangerang, penjualannya 206, promosi 28, standnya 164. Nah, selanjutnya akan saya skip terlebih dahulu ya teman-teman agar mempercepat waktu.
Nah, karena sudah terisi semua sesuai dengan data pada PT Maju Mundur Informatika, langsung saja kita ke analisis untuk menganalisisnya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke regression, kita pilih linear. Untuk daerah, kita masukkan ke cash label. Untuk penjualan ke dependent, dan promosi serta stand masukkan ke independen. Nah, sudah semua. Selanjutnya kita ke statistik. Pada statistik regression koefisiennya, kita pilih estimate, model fit, R-square, descriptive, part and particle correlation, dan collinearity diagnosis. Selanjutnya kita klik continue. Kita pilih plot juga. Pada standar residual plotnya kita pilih histogram. Lalu kita klik OK. Selanjutnya optionnya use probability of V-nya entry-nya 0,5 karena alfanya kan 0,5 ya teman-teman, dan removalnya juga 0,10. Untuk include constant in equation-nya, pada missing value-nya kita pilih exclude cast list with. Selanjutnya kita continue. Nah, sudah terisi semua, langsung saja kita klik OK. Nah, setelah klik OK, terdapat hasil output-nya sebagai berikut ya teman-teman untuk pengerjaan nomor 1. Nah, pada tabel statistik ini, min atau rata-rata dari penjualan adalah 246,40 dengan defisiasi standar sebesar 41,113. Dan jumlah data yang tersebar atau nilai N-nya sebesar 15. Selanjutnya ada min dari promosi adalah 33,60 dengan defisiasi standar sebesar 9.694 dengan jumlah data sebesar 15. Dan min dari stand adalah 187,93 dengan standar defisiasinya yaitu 38,87 dan jumlah data yang tersebar yaitu sebesar 15. Selanjutnya ada tabel correlation. Nah, nilai korelasi ini menunjukkan angka sebesar 0,841 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi ini adalah kuat. Selanjutnya ada nilai korelasi menunjukkan sebesar 0,901 dan 901 di antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan dan stand adalah kuat. Hubungan mereka adalah kuat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke model summary. Nah, pada kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,970. Maksudnya 0,934 dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Selanjutnya ada kolom R-square yaitu 872 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R-square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 87,2% dan 12,8%. Nah, dalam hal ini 12,8% ini didapatkan dari 100 dikurangi 87,2% dan mendapatkan hasil tersebut ya teman-teman. Selanjutnya, pada kolom standard error of the estimate sebesar 15,904 dan menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi
Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi tadi yaitu 9.694 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan, yaitu pada menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya yaitu 15,904 dan lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu tadi 41,113. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini, penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom Unstad-Diese Koefisien. Dari kolom B ini didapatkan konstannya yaitu 67,575, sedangkan nilai koefisien variabel promosinya yaitu 1.580 dan koefisien variabel harganya yaitu 0,669. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 67,575 ditambah dengan 1.580 ditambah dengan 0,669. Keterangannya bahwa Y yaitu variabel penjualan dan X1 yang tadi 1.580 itu variabel promosi, sedangkan X2 variabel stand yaitu 0,669 yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 1 pada latihan nomor 8 yaitu sebagai berikut. Datanya sudah saya sampaikan juga. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua ya teman-teman. Nah, mungkin ini akan saya simpan terlebih dahulu filenya ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melanjutkan mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat daripada tabel di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu, tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun, gunakan alfa 0,05. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik variable view. Untuk nama, kita pilih dengan usia. Selanjutnya ada bawah, kita pengalaman kerja akan singkat saja, jadi PK. Selanjutnya yang ketiga ada income. Untuk tabnya semua numerik dan width-nya 8. Desimalnya kita ganti dengan 0. 0 semua ya teman-teman. Untuk value-nya none, missing-nya none, alike-nya right, dan scale measure-nya kita ganti dengan scale. Sudah terisi semua pada variable view.
kita pilih data view-nya. Nah, kita isi data view-nya sesuai dan ini. Nah, mungkin kita salin saja. Kita paste. Selanjutnya kita akan paste sampai selesai. Setelah copy, kita paste. Kita lanjut ke pengalaman kerjanya. Nah, selanjutnya kita ke income. Nah, sudah terisi semua. Langsung saja kita ke analisis ya, teman-teman. Kita pilih regressionnya. Kita pilih linear. Selanjutnya kita pada dependennya kita masukkan yaitu income. Kita masukkan ke dependent. Untuk usia kita masukkan independen dan PK juga independen juga pengalaman kerjanya. Selanjutnya untuk statistik kita pilih seperti tadi. Untuk nomor 1 regressionnya juga sama. Kita pilih semua kecuali confidence interval dan preferensi metrik tidak dipilih ya. Ini kita klik continue. Untuk plotnya kita pilih histogram. Kita pilih optionnya push probability-nya entry-nya 0,5 yaitu alpha tadi ya teman-teman. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, terdapat hasil analisisnya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, akan saya bacakan terlebih dahulu. Pada tabel korelasinya, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar nilai korelasinya angka sebesar 0,897 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Selanjutnya ada nilai korelasi menunjukkan sebesar 0,719 di antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja sangatlah kuat. Nah, selanjutnya kita untuk deskriptif statistiknya ya teman-teman, yaitu mean dari income-nya ada 29990,91 dengan standar deviation-nya yaitu 9652,404 dengan jumlah data yaitu 11 dan usianya pada jumlah rata-ratanya yaitu 29,36 dan standar deviation-nya yaitu 5.732 dengan jumlah datanya 11 dan pengalaman kerjanya ada jumlah rata-ratanya itu 2,73 dengan standar deviation-nya yaitu 1,849. Nah, selanjutnya kita ke model sumari langsung saja ya teman-teman. Pada kolom R menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Dan selanjutnya ada kolom
R square, yaitu terdapat 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2 dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Dalam hal ini, 9,8% ini didapatkan dari 100 dikurangi 90,2% dan mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya ada kolom standar error of estimate sebesar 3.379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya yaitu 3.379,772 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualannya, yaitu yang tadi 46.552,404. Nah, pada tabel koefisiennya, kita ke bawah pada tabel koefisiennya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom understand result coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan, yaitu minus 10591,034 dan sedangkan untuk nilai koefisien variabel maksudnya usianya yaitu 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerjanya yaitu 1876,824. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan minus 10591,034 ditambah dengan 1207,730 ditambah 1876,824. Nah, untuk Y-nya itu pada variabel konstannya ya teman-teman. Dan X1-nya, maaf saya ulangi sekali lagi, untuk keterangannya pada Y itu minus 1059,034 merupakan variabel konstan, dan untuk variabel usianya terdapat 1207,730 dan variabel pengalaman kerjanya atau X2-nya itu yaitu 1876,824 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini terdapat histogramnya, bisa dilihat sebagai berikut ya. Ada min-nya dengan hasil minus 1,76E kurangi 15 dan standar deviasinya yaitu 0,894 dengan N atau jumlah datanya yaitu 11. Nah, sekian dari saya untuk mengerjakan soal latihan regresi berganda. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.